terkait tujuan penerapan protokol kesehatan new normal ini, tentu adik-adik juga sudah beberapa waktu lalu mungkin sempat mendengarkan arahan dari Bapak Presiden yang mengarahkan kita untuk hidup berdampingan dengan Corona ya 19. Dan hal ini juga dari arahan Bapak Presiden itu kemudian keputusan new normal ini digaungkan. Dan kita tahu sendiri, khususnya kita di Sulsel, tahu persis perkembangan setiap harinya 100-an lebih kasus. Dan ini kalau kita lihat di gambar, kita bisa bayangkan bahwa virus itu berjentayangan di sekeliling kita walaupun tidak bisa kita lihat. Hidup berdamai dengan virus, pada dasarnya memang inilah kenyataan yang harus kita terima. Tapi apakah kemudian kita akhirnya menyimpulkan bahwa ini aman-aman saja, itu yang akan menjadi faktor yang bisa mengantarkan kita pada kejadian fatal terhadap diri kita sendiri dan juga keluarga kita serta masyarakat. Maka karena itu, penerapan protokol kesehatan new normal ini kemudian harus diberlakukan. Semua tahu persis kenapa harus dibuka, yang tadinya ada pelarangan terbang antar daerah terusus pada zona merah, itu tahu persis ya, karena lebih besar karena masalah ekonomi. Kita juga dengar, bahkan sudah mulai disampaikan, kita berseliweran di Facebook, Pak Jokowi sudah bilang bahwa kita tidak boleh lagi menganggap situasi ini normal, ya. Kita sudah mendekati permasalahan ekonomi yang sangat krusial, resesi ekonomi. Ketemu dengan Pak Wagub, beliau menyampaikan memang ya, kita bisa menyuruh masyarakat pakai masker, tapi kalau menyuruh mereka untuk tetap di rumah saja itu susah. Tidak, dana bantuan 16 miliar itu sangat tidak cukup. Jadi memang ini kenyataan yang harus kita terima, dan karena itulah kita harus juga berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan new normal yang adik-adik pahami? Social distancing, Kak. Pakai masker, tidak keluar kalau tidak perlu aman. Ya, kebersihan, cuci tangan. Oke. Protokol itu memang sudah cukup ya, sudah cukup untuk mengatasi penyebaran. Jadi prinsipnya penyebaran virus itu kan mata, hidung, mulut. Pakai masker, mata juga tidak kena droplet atau kuman yang masih sementara terbang, walaupun nanti akan jatuh juga di mata, hidung, mulut. Jadi kalau 3 prinsip itu sudah kita terapkan penjagaannya, insya Allah sudah bisa lah menghindarkan kita ya, sebagai ikhtiar kita untuk terlindungi dari penyakit COVID. Tapi persoalannya adalah apakah kemudian masyarakat kita merupakan masyarakat yang bisa kemudian beradaptasi dengan kondisi ini, itu yang menjadi pertanyaan. Jangan ada virus yang dikeluarkan. Ini kondisi-kondisi yang memang harus diterima oleh orang lain dan tidak semua bisa menerimanya. Maka hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk mengamankan diri, mengamankan keluarga, dan mengamankan masyarakat. Kalau adik-adik sendiri mungkin bisa sampaikan ke saya apa tantangan yang dirasakan kait penerapan new normal, apa tantangan yang muncul kait new normal ini. Tadi satu sudah saya ungkap, masalah kenyamanan. Di antara kita akan ada ketakutan tersendiri untuk berinteraksi dengan yang lain. Artinya ada mungkin timbul ketidakpercayaan terhadap insecure ya, merasa tidak aman. Ya. Bagaimana dengan aspek pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan? Kalau misalnya protokol new normal ini diterapkan, ya kalau misalnya tidak di rapid test, ya, tidak di swab, itu bisa saja menularkan. Kalau misalnya tidak ada WFH, ya, itu bisa saja kemudian akhirnya walaupun mereka dapatnya dari infeksi dari luar, bukan dari mahasiswa dan juga yang lain. Jadi
tantangan ya, sumber daya juga yang digunakan memang luar biasa untuk penerapan ini. Tantangannya banyak sekali, mulai dari sumber daya yang diberdayakan, SOP yang harus disusun, dan juga tentu saja apakah subjek yang diurusi ini, kalau untuk masalah pelayanan publik, itu betul-betul memahami prinsip kesehatan itu sendiri atau tidak. Makanya ketika ini tidak maksimal diterapkan, yang terjadi adalah bencana. Dan yang bikin perih bahwa yang terinfeksi juga akhirnya adalah orang yang mengobati dan merawat. Jadi mungkin tempat tidur masih banyak ya, di rumah sakit tempat tidur masih banyak, tapi tidak ada petugas kesehatannya. Maka mungkin adik-adik sempat baca UGD-nya Unhas itu ditutup. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan pelayanan. Jadi itulah ya tantangan-tantangan ketika kita menerapkan hal ini. Maka apa yang kemudian bisa menjadi peluang sebenarnya? Saya sendiri merasa dengan adanya COVID ini, ya, kesadaran kita terhadap kesehatan itu sudah mulai tumbuh. Ya. Dan ini memang harus, mungkin inilah caranya Tuhan mengajarkan kita untuk selalu disiplin terhadap banyak hal. Saya yakin di ujung dari wabah ini, harapannya sih masyarakat akhirnya yang lahir itu adalah masyarakat yang betul gunakan nalarnya dalam menjalankan kehidupannya. Itu satu yang saya harapannya. Kenapa orang-orang yang kemudian akhirnya tidak bisa bertahan, ya mungkin salah satunya karena kelalaiannya mereka. Walaupun banyak juga beberapa, kalau kayak tenaga kesehatan itu mereka paham persis dengan kondisi ini, tapi akhirnya terkena juga dan akhirnya juga meninggal dunia. Tapi mungkin di ujung sana yang kita harapan ya, yang kita bisa lihat ada kemudian masyarakat yang lahir adalah masyarakat yang kemudian menyadari bahwa banyak hal dalam kondisi kita ini selama ini, banyak hal yang terlalaikan dan harus diperbaiki supaya kita bisa survive hidup di dunia ini. Kalau kita bicara peluang, saya betul-betul yang disebut dengan peluang penerapan protokol ini. Ya, mungkin satu, bahwa edukasi sudah masif, jadi banyak yang bisa memahami. Yang kedua, kita sudah mulai terbiasa dengan kondisi WFH seperti ini, mendapatkan informasi secara langsung, itu juga bisa. Kemudian IT sudah dimaksimalkan juga. Banyak kebijakan yang sudah mulai diterapkan untuk mensupport penerapan new normal seperti ini. Kalau yang di kalau yang di pelayanan publik, walaupun kalau masyarakat Makassar sendiri ini saya belakangan juga agak kesulitan. Yang masalah pelayanan KTP itu kan sudah mulai online, sudah mulai aktif. Itu jauh sebelum pandemi. Tapi kemudian akhirnya juga stagnan saat ini. Pelayanan publik yang tadinya penerapan online itu sudah diterapkan, justru jadi stagnan juga dengan WFH ini. Walaupun sebenarnya di sini lah sebenarnya momen untuk kita masuk ke dunia 5.0 ya, lebih banyak by online dan seterusnya. Tapi ya seperti itulah, ketika kita menerapkan ini resiko yang sangat besar, seperti yang saya sampaikan di awal. Bukan cuma masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu pasien sembuh, itu juga akhirnya menjadi korban. Jadi kalau saya sendiri, di awal saya sudah sampaikan, kata double N ini betul-betul sebenarnya saya tidak ingin sebut, berat untuk saya. Jadi harapannya sih kita bisa, tapi ini memang satu-satunya cara, kalau tidak juga ekonomi kolaps. Maka yang paling bisa kita lakukan
adalah mengedukasi diri kita dan juga masyarakat, mendisiplinkan diri kita dan juga masyarakat. Kemudian satu lagi, berinovasi. Itu jangan kita lupakan. Kalau ini semua sudah kita lihat tantangannya, sudah ada juga peluang, harusnya sih output dari sini kita coba cari inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari wabah ini dan ataupun mensupport upaya untuk menyembuhkan masyarakat, supaya kemudian COVID ini akhirnya bisa menjadi seperti penyakit yang lainnya yang kita sudah tahu persis bagaimana menyikapi dan melakukan pencegahan. Kira-kira yang bisa sebagai pencetus. Terkait persiapan juga kayaknya semua sudah paham persis ya. Banyak media edukasi yang sudah berseliweran. Silahkan didiskusikan ini kondisi terkini kita Indonesia 2.000 ya sekarang, dari 50.000 positif yang meninggal 2.000. Jadi ya 5,2 sama dengan ini. 5,2 sama dengan tingkatnya dunia. Jadi kalau misalnya 200 juta, 5,2 itu berarti sekitar 10 juta yang bakal meninggal ya. Cocok ya? 200 juta, jadi 200%-nya dibagi ya sekitar 10 juta. Ini angka yang cukup mengerikan kalau misalnya ini terus bertahan. Terlebih lagi fasilitas kesehatan kita, tadi saya sudah sampaikan kalau di Makassar itu sudah mulai down. Tenaga kesehatan juga banyak yang positif. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memastikan bahwa protokol kesehatan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan ketat. Yang hari ini hadir, seyogianya bisa berlatih ya, menerapkan protokol kesehatan itu, kemudian menyebarkan informasinya, mengedukasi supaya yang lain juga bisa menerapkan protokol kesehatan ini. Jadi kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, ya memang kebanyakan laki-laki, karena laki-laki umumnya bekerja di luar rumah. Dan kalau kita lihat pun yang lebih banyak itu di antara usia 25 sampai 34 tahun. Ini usia produktif. Kemudian menyusul sampai 44 tahun. Menyusul 54 tahun. Ini kan usia-usia yang masih dalam belum pensiun. Jadi yang sudah terlihat dari gambaran usia ini, untuk yang laki-laki terutama yang bekerja itu rata-rata yang sangat-sangat besar peluangnya untuk terkena COVID-19. Jadi yang tadi jaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan kalau bisa tidak pergi pada saat tidak penting, itu memang berkorelasi betul dengan kejadian COVID. Kalau dia sering keluar, dia akan lebih banyak berpeluang untuk mendapatkan COVID. Terima kasih Kak tadi untuk informasinya terkait new normal. Tadi dari penjelasan yang Kakak sampaikan juga memang betul bahwa untuk penerapan new normal itu sendiri untuk kedepannya justru akan lebih membutuhkan lagi tenaga yang cukup besar, khususnya tadi yang di ranah kesehatan. Contoh tadi di ruang-ruang publik, untuk menyediakan sarana-sarana untuk mendukung protokol kesehatan itu juga pasti akan membutuhkan tenaga yang lebih. Kemudian untuk penerapan new normal itu sendiri sepertinya juga kemungkinan juga akan membuka istilahnya celah-celah yang baru untuk penyebaran itu sendiri. Tapi lagi-lagi untuk penerapan new normal sendiri ini kita diminta untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Saya sempat baca bahwa protokol kesehatan yang dibuat oleh WHO itu sebenarnya berbeda dengan protokol kesehatan yang dibuat oleh Indonesia itu sendiri. Mungkin adakah yang bisa di-sharing informasi mengapa letak perbedaan mungkin atau
yang membedakan antara protokol kesehatan yang diinformasikan oleh WHO dengan protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang mau ditanggapi balik dari tanggapannya Kak Nugra. Apa letak perbedaannya tuh? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi saya tadi baca kalau WHO, kalau dari WHO itu ada 6 poin konsep new normal, sedangkan kalau di Indonesia itu cuma ada 3 poin yang mirip-mirip dengan poin yang ada di WHO. Dan yang mirip-mirip itu kayak kalau di WHO, negara yang akan menerapkan new normal harus ada bukti kalau transmisi virus corona itu mampu dikendalikan. Sedangkan kalau poin yang di Indonesia itu RT-nya atau effective reproduction number-nya itu minimal 1. Sedangkan kalau untuk perbedaannya sendiri, poin WHO sama di Indonesia itu kalau WHO ada poin yang persetujuan dari masyarakat, dari warga negara tersebut. Sedangkan kalau di Indonesia tidak ada poin tersebut. Terima kasih, Kak. Dari sini kita sepertinya sudah bisa melihat satu garis ya. Mengapa kalau WHO mintanya terkendalikan? Karena di Indonesia dia cuma mengacu pada tingkat penyebaran. Ada yang bisa analisis enggak ini? Kenapa patokan yang satu mengendalikan? Ada yang WHO minta terkendali, yang satu cuma angka penyebaran saja. Siapa yang bisa analisis ini? Satu-satu dulu kita urai. Kalau dikendalikan itu gambarannya seperti ini. Dia sudah punya jelas, ini peta masyarakat yang terkena COVID itu. Kalau Indonesia kira-kira mereka bisa, Indonesia bisa menebak enggak mapping penyebaran kasus? Kalau mungkin masih agak sulit Kak untuk menentukan. Susah. Iya. Kenapa? Karena karena tracingnya masih susah, masih lemah. Salah satunya persoalan alat rapid test, dan yang paling penting sebenarnya yang betul-betul bisa mensahihkan seseorang yang terkena COVID adalah PCR atau swab. Dan itu sangat-sangat mahal. Ketersediaannya juga sangat terbatas. Untuk rapid test saja itu baru sepersekian yang di rapid. Nah, kalau di luar kita bisa lihat ya, yang Korea Selatan sampai ada drive-thru-nya untuk swab-nya. Itu salah satunya ya. Yang kemudian mengapa Indonesia berbeda dengan WHO? Indonesia, kalau kita bandingkan kalau dengan negara lain yang bisa swab itu, tentu ini permasalahan ekonomi. Salah satu mengapa perbedaannya masalah ekonomi tadi. Tidak bisa dideteksi semua orang. Harusnya kan kita semua ini dites. Ya, dengan demikian kita bisa tahu, oh saya lagi kondisi aman-aman. Sebenarnya indikator yang cukup lemah kalau kita mau jadikan itu sebagai upaya untuk mengendalikan COVID. Susah. Ya. Tapi setidaknya ada gambaran sedikit, oh kalau sekitar 10% harusnya kita, kalau kita pakai pendekatan preventif, kita harus berasumsi bahwa 200 juta ini 10%-nya atau 10-11%-nya dari RT yang tadi, dari angka RT tadi itu kan, yang 10 sampai 11, 15 ini kan RT yang sekarang sedang ini. Jadi 10-15% dari masyarakat Indonesia itu kemungkinan berpeluang menderita. Gitu. Maka kalau sudah seperti itu bentuknya, kita harus waspada. Tapi memang jadinya tidak bisa mengendalikan. Inilah perbedaannya. Kemungkinan besar ini. Ya, sudah jelas ini permasalahannya karena ekonomi. Apalagi perbedaannya? Poin persetujuan, Kak. Persetujuan dari masyarakat. Ya, susah nih kalau yang ini ya. Persoalannya pasti lagi-lagi masalah ekonomi. Berarti kembali lagi. Pemerintah tidak bisa nih. Yang itu saja mungkin kalian sempat dengar. Ada satu toko besar di Makassar, hari ini dicabut izinnya, besoknya langsung
diizinkan lagi. Mungkin kalian baca-baca ya berita itu. Hari ini dicabut izinnya, besoknya diizinkan lagi untuk membuka tokonya. Kenapa? Pasti persoalan ekonomi. Susah. Kalau tidak diizinkan, maka pemasukan APBD juga kurang ya. Jadi sudah dua perbedaan ini sudah lihat, oh ini pasti masalah ekonomi. Yang lain lagi masih ada ya tadi. Di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya sumber daya, banyak sekali kekayaan yang Allah berikan. Tinggal kitanya saja bagaimana memantaskan diri sebagai khalifah di muka bumi, ya, untuk kemudian bisa berkontribusi memastikan salah satunya adalah minimal kita bisa berdaya secara ekonomi untuk diri kita sendiri dan keluarga. Jadi terima kasih sebelumnya Kak atas sharing-sharingnya ini, tapi berhubung karena kita dibatasi waktu,